Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Azkiyah yang pada kesempatan ini kita sampai pada bab az-zuhud ya, wa minha az-zuhdu. Di antaranya adalah zuhud. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jalan yang ditempuh oleh para aulia, di antaranya adalah taubat, kemudian qanaah, dan yang ketiga adalah minha az-zuhdu. Di antara dari nasihat-nasihat para aulia itu adalah zuhud. Nah, apa yang dimaksud dengan zuhud? Washad, maka jauhilah ya, zuhudlah gitu ya. Wada, dan yang dinamakan zuhud itu adalah sabtu alaqati qalbika, yaitu mengosongkan, menjauhkan hubungan ya, alaqati qalbika, hubungan hatimu bil mali, yaitu menjauhkan hubungan hati itu dengan harta. Maka itu yang disebut dengan wazhad, menjauh. Kalau orang Jawa itu mendefinisikan seperti orang bertapa ya. Jadi hati itu memang dibuat sunyi ya, dari hubungan ala qalbika, hubungan hatimu itu bil mali. Tetapi ingat bahwa la faqdun lahu, tetapi ya, tidak memutus hubungan, tidak menyempitkan ya dirimu dari harta. Taku akola, terhadap harta, dan itu adalah sesuatu yang sempurna. Nah, apa yang dimaksud dengan kita harus menyempitkan ya, tidak menyibukkan hati kita dengan harta, tetapi boleh menyibukkan diri kita dengan harta. Jadi ini ada dua hal yang berbeda. Bahwa hati itu harus disibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harta dunia dan segala macam itu yang kita cari di dunia jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Maka hati harus dibersihkan dari itu. Tetapi diri kita, jasad kita, badan kita itu boleh berlelah-lelah, berpayah-payah untuk harta. Tetapi ingat bahwa hati ini ya harus ya faqdu alaqati qalbika bil mali, harus dikosongkan hubungan dengan harta. Karena sesungguhnya hati ini harus disibukkan dengan berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta jangan banyak dipikirkan, gitu ya. Tapi dikerjakan. Jadi kalau orang bekerja itu ingin dapat bonus gitu ya, dalam hatinya jangan tiap hari bonus bonus bonus, dalam hatinya zikirnya isinya bonus ya. Ingin mobil, hatinya isinya mobil-mobil dan lain sebagainya. Tapi tetap bahwa hati itu adalah untuk zikir kepada Allah, mengingat Allah, tidak memikirkan dunia. Jadi hati tidak digunakan untuk memikirkan dunia, tetapi untuk memperkuat hubungan dengan Allah. Tetapi kita tidak boleh ya, menjauh dari harta dalam artian boleh berlelah-lelah, boleh bersusah payah untuk mendapatkan harta, tapi ingat bahwa hati itu harus dibersihkan, dijaga dari pengaruh harta itu. Nah, contoh yang paling bisa kita pahami adalah ada seorang ulama sufi yang terkenal ya, Abu Hasan As-Sadzili. Ini adalah ulama sufi ya, dari Thariqah As-Sadzili. Kalau di daerah Banten banyak itu penganut As-Sadzili ya. Suatu ketika As-Sadzili, ya, Imam As-Sadzili ini adalah terkenal imam sufi yang kaya raya. Sehingga pertanyaannya, untuk menjadi zuhud apakah harus miskin gitu ya. Nah,
Imam Az-Ghazali ini terkenal juga sebagai imam yang zuhud tetapi kaya raya. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Jadi suatu ketika ada seorang guru yang masih kerabat dari Imam Sazili mengutus muridnya untuk bertemu dengan Imam Sazili, dan guru yang kerabat Imam Sazili ini adalah seorang guru yang miskin. Kemudian dia mengutus muridnya untuk menemui Imam Az-Ghazali untuk mendapatkan nasihat. Maka berangkatlah murid itu, dan sesampai di depan rumah Imam Az-Ghazali betapa kagetnya bahwa imam yang agung itu rumahnya sangat besar. Ada penjaganya, ada ornamen yang bagus dan lain sebagainya. Sehingga dia agak ragu ketika akan masuk untuk mencari nasihat karena dianggap bahwa guruku yang miskin ini adalah jauh lebih agung daripada Imam Sazili karena tidak hidup bermewah-mewah. Tapi akhirnya dia melangkah dan ketemu dengan Imam Sazili dan disambut. Kemudian dia mengutarakan maksudnya bahwa aku diminta oleh guruku untuk mendapatkan nasihat darimu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Imam Sazili adalah, coba tanyakan kepada gurumu, sampai kapan ya dia masih terus memikirkan dunia. Hanya itu saja. Kemudian murid itu balik pamit menemui sang guru dan ditanya apa pesan dari Imam Sazili. Sang imam mengatakan ingin menanyakan kepada guru sampai kapan guru memikirkan dunia. Mendengar pertanyaan itu sang guru menangis. Dia mengatakan, iya, saya miskin. Tetapi tiap hari saya juga memikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan harta. Sementara Imam Sazili orang yang kaya, itu sudah tidak memikirkan harta lagi karena dia hanya memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang kebetulan itu ditakdirkan miskin, itu belum tentu bisa berlaku zuhud. Atau sebaliknya orang kaya bukan berarti dia tidak zuhud. Maka cerita yang lain, ketika ada seorang murid yang ingin belajar kepada Imam As-Sazili, kemudian dia mencari rumahnya, sama ketika dia melihat rumah As-Sazili, dia mengatakan tidak mungkin ini adalah seorang imam besar yang bisa mengajarkan banyak hikmah. Maka kemudian dia meninggalkan rumah itu, tetapi di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang yang mengendarai kuda, ya, ada delmannya, ya, zaman dahulu. Kemudian si murid itu diajak untuk naik ke dalam delman itu. Setelah ngobrol, ternyata orang yang mengendarai kuda itu adalah Imam Sazili. Kemudian murid itu menyampaikan maksudnya yang ingin belajar ya hikmah kepada Imam Sazili. Maka dalam perjalanan itu Imam Sazili memberikan sebuah gelas yang bagus berisi air minum yang sangat nikmat, yang mungkin pada waktu itu dianggap minuman yang mewah, kemudian diberikan kepada murid itu. Karena melihat minuman yang mewah itu dalam perjalanan, murid itu minum dan kemudian memegang hati-hati jangan sampai air itu tumpah. Karena ini pasti minuman sangat mahal. Maka dia terus kemudian memegang minuman itu dan tidak sadar sampailah kepada rumah Imam Az-Ghazali. Setelah sampai, sang imam mengatakan, bagaimana pendapatmu tentang kota yang kita lalui tadi? Maka kemudian dia mengatakan, ya imam, maaf saya tidak begitu memperhatikan. Saya tidak tahu bahwa kita tadi keliling kota. Saya hanya memperhatikan menjaga minuman ini agar tidak tumpah, karena ini adalah minuman yang mahal, gitu ya. Saya minumnya juga sedikit-sedikit. Maka sang imam mengatakan, begitulah sesungguhnya hubungan kamu dengan minuman itu adalah sama seperti hubungan saya dengan harta dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Aku begitu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga aku tidak mengindahkan sekeliling. Apakah ini kota indah, rumahku bagus dan lain sebagainya, karena hubunganku adalah semata-mata diisi hati ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa saja orang-orang yang tidak memiliki harta justru hatinya disibukkan dengan dunia. Tidak bisa lepas dunia. Sementara orang yang mungkin sudah diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga sikap zuhudnya. Oleh karena itu sesungguhnya sifat zuhud itu bisa diterapkan dan harus diterapkan oleh semua. Baik orang dalam kondisi apapun, orang kaya, orang miskin, pejabat, ya, apapun kedudukannya, yang penting adalah hatinya bukan disibukkan dengan harta, bukan disibukkan hatinya dengan jabatan karir yang dia ingin dapatkan karena dari situ akan mendapatkan harta, tetapi sebaliknya disibukkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta, segala macam jabatan maupun hal-hal yang dimiliki di dunia itu adalah hanya sarana saja untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan harta itu justru menjadikan kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, inilah yang kemudian disebut dengan zuhud, ya, menyepihkan, membersihkan, mengosongkan hati ini dalam hubungannya dengan harta. Tetapi ingat bahwa diri kita boleh, ya, bersusah payah untuk dapat mendapatkan harta di dalam kehidupan itu. Berikutnya, wazuhdu ahsanu mansibin ba'dat tuqa. Maka zuhud itu, sikap zuhud itu adalah ahsanu, yang lebih baik, ya, mansibin, derajatnya di dalam agama. Jadi zuhud itu posisinya itu lebih baik ya di dalam agama itu ba'dat tuqa, ya, setelah tingkatan takwa. Jadi kalau tingkatan takwa yang pertama, maka kemudian yang terbaik berikutnya adalah sifat zuhud itu. Tetapi sering kita mengklaim bahwa kita menjadi orang yang bertakwa, ya, telah lahir sebagai orang bertakwa, tetapi sikap kita jauh dari sikap zuhud. Padahal zuhud itu adalah pada level, ya, yang terbaik setelah takwa. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan, ya, bahwa wazuhdu ahsanu mansibin ba'dat tuqa, bahwa zuhud itu adalah yang terbaik posisinya di dalam agama setelah takwa. Wa bihi yunalu maqamu arbabil ula, dan dengan zuhud ini maka akan didapatkan maqamu arbabi, ya, derajat, ya, orang-orang yang memiliki derajat yang luhur. Maka dengan zuhud itu orang akan mendapatkan derajat yang luhur, ya. Jadi seorang pejabat yang zuhud itu bukan menjadikan dia menjadi orang yang rendah, tetapi justru dia akan lebih dihormati. Orang kaya yang zuhud juga akan dihormati. Orang miskin yang zuhud dia juga akan dihormati karena ada sikap-sikap, ya, menjaga, ya, harga dirinya, karena sesungguhnya apa yang dia dapatkan di dunia ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa muhibbud dunya qailun, dan muhibbud dunya, para pecinta dunia kemudian berkata, aina thoriq, bagaimana caranya, ya? Bagaimana mungkin para pecinta dunia mengatakan bagaimana mungkin ainal kholasu, ya, dan bagaimana orang bisa lepas dari dunia, gitu, ya. Jadi seakan-akan para pecinta dunia itu tidak percaya bagaimana mungkin, bagaimana caranya orang bisa al-kholasu, lepas dari dunia, kamu skirin syaribat tila, seperti seorang pemabuk yang minum arak, gitu, ya.
Jadi para pecinta dunia itu jadi ya tanya-tanya mana mungkin ya orang bisa lepas dari dunia ya. Ucapannya itu seperti ya orang yang sedang mabuk ya habis minum arak ya dengan ucapan itu. Wadruk minal azwaji manfi to'atin. Nah, ini ketika kita melihat ada beberapa ulama ya, yang hidup lajang ya, pernah ya, beberapa ulama besar tetapi tidak memiliki istri. Itu tidak boleh kita celah kemudian kita mengatakan berarti beliau tidak mengamalkan sunnah Rasulullah gitu ya. Kita sering kemudian menghakimi bahwa an-nikahu sunnati, bahwa nikah itu adalah sunnahku dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan bagian dari. Sering kita arahkan kepada mungkin ulama-ulama tertentu. Tetapi pasti ada alasannya kenapa beliau kemudian pada sampai akhir hayatnya memilih untuk tidak menikah. Maka di sini sebutkan watruk minal azwaji man fi ta'atin. Ya. Tinggalkanlah istri-istrimu yang man fi ta'atin, yang dalam ketaatan itu masa adat, yang tidak membantu. Jadi tinggalkan istri-istri yang tidak membantu di dalam ketaatan. Artinya apa? Kalau punya istri, maka pastikan bahwa istri itu akan membawa, mendukung, menopang ketaatan kita. Maka banyak juga yang khawatir ya, kemudian dengan istri, mungkin fenomenanya lain ya, banyak perempuan dan perempuan yang malah kemudian tidak membawa kepada ketaatan, daripada ya, punya istri dan istrinya itu justru menghalangi dan menjauhkan dari ketaatan, maka kemudian tinggalkan. Wahtar uruban fadila, dan memilih uruban dan memilih ya, menjadi bujang itu lebih utama. Nah, dalam aspek ini bahwa ketika seorang memutuskan menikah menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pastikan bahwa istri itu akan menopang, membantu kepada ketaatan. Karena kalau tidak, maka banyak orang yang sukses karena istri, juga banyak orang yang gagal juga karena istri. Maka pastikan bahwa istri itu adalah membawa kepada ketaatan. Li salamatid dunya hisolun arba'u. Untuk mendapatkan keselamatan dunia, ya, itu ada hisolun, perilaku, pekerjaan, hal, ya, arba'u. Jadi ada 4 hal. Ingat bahwa untuk mendapatkan keselamatan di dunia ada 4 hal. Ghufrun li jahlil qaumi. Ghufrun adalah memaafkan. Li jahlil qaumi. Terhadap masyarakat yang tidak tahu, itu harus kita berikan maaf. Jadi kita harus lebih banyak memberikan toleransi maaf kepada mereka. Bukan dihakimi. Atau mungkin dijadikan sebutan-sebutan ya. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh ya. Atau disebut orang itu adalah ahlul bid'ah dan lain sebagainya. Tetapi karena ketidaktahuan mereka, ya, lijahlil qaumi, kebodohan, ya, ketidaktahuan suatu kaum, maka hukum yang diberlakukan dalam ini adalah ghufrun, ya, memaafkan. Karena mereka mungkin tidak tahu. Setelah dimaafkan baru kemudian diajarkan ya tentang agama. Ghufrun lijahlil qaumi, dan maafkan atas kebodohan atau ketidaktahuan suatu kaum atau masyarakat. Manauka tajhala, dan cegahlah dirimu untuk melakukan kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu. Jadi ketika melihat fenomena itu, maka maafkan mereka dan upayakan dirimu jangan melakukan hal yang sama seperti orang-orang yang tidak tahu. Jadi pertama maafkan, kemudian cegah diri jangan sampai melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham,
Dan berikutnya yang penting juga adalah wa takunu min saibil unasi Asia. Ya. Dan jadikan min saibil unasi dari beberapa pemberian orang-orang, ya, jadikan pemberian orang-orang itu Asia, ya, sesuatu yang tidak diharap-harapkan. Artinya adalah untuk menjadi orang yang zuhud, orang yang selamat dari godaan dunia, terhadap pemberian orang, itu jangan berharap. Ya. Mengapa banyak orang-orang yang kekurangan, tetapi bisa menjaga harga dirinya dan di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata masyarakat itu adalah orang-orang yang terhormat karena dia menjalankan suatu sikap wa takunu min saybil unasi, dan terhadap pemberian manusia itu jangan pernah diharap-harapkan. Tapi kalau ada orang yang kemudian setiap bertemu mengharapkan pemberian, mengharapkan hadiah, ya, dia memberikan nasihat, setelah itu berharap ada hadiah disampaikan kepada tamunya, bahkan kemudian memberikan indikasi kepada berapa yang harus diberikan, ya, dan lain sebagainya, maka itu adalah sesungguhnya jauh dari sikap-sikap para aulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus bisa lepas dari kemungkinan, ya, mengharapkan pemberian dari manusia. Tetapi sebaliknya, walisaibi nafsika lil unasi, dan untuk pemberianmu kepada manusia, ya, badilah, maka serahkan, ya, lakukanlah. Jadi dia tidak boleh mengharap pemberian manusia, tetapi sebaliknya dia harus memberikan sesuatu kepada yang lain. Banyak contoh di masyarakat, orang-orang yang hidup sederhana, dia tidak mau meminta, menunjukkan kekurangannya. Dia selalu cukup qanaah dengan apa yang dia terima. Tetapi ketika ada tamu, ada orang lain, ya, dia menghormati dan berusaha untuk memberikan yang terbaik yang dia miliki. Ketika bersedekah, dia juga berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ya. Karena dia tahu bahwa, ya, 4 hal ini yang akan menyelamatkan, ya, dari godaan di dunia. Apa 4 hal tadi itu? Yang pertama tadi memaafkan, ya, orang-orang yang karena ketidaktahuannya berperilaku mungkin salah. Jadi kita tidak perlu menyesatkan orang, karena boleh jadi mereka itu tidak tahu, atau dengan label-label yang lain. Kemudian pastikan kita berusaha agar kita tidak melakukan hal yang sama dilakukan oleh orang-orang yang karena ketidaktahuannya. Kemudian yang ketiga, jangan pernah mengharap-harapkan pemberian, apalagi sampai meminta-minta kepada manusia. Dan yang keempat adalah pastikan kita mengerjakan, selalu memberikan, ya, kepada orang lain. Jadi lebih banyak, ya, give daripada take, ya. Karena kan orang biasanya apa? Hidup ini adalah take and give gitu, ya. Take-nya banyak, give-nya sedikit karena dia ingin untung. Nah, kalau di sini hindari untuk mengambil, tapi perbanyak untuk memberinya. Karena di dalam hadis juga kan disebutkan, ya, al-yaddul ulya khairu minal yaddis sufla, ya. Tangan di atas itu adalah lebih baik daripada tangan di bawah. Oleh karena itu posisi apapun itu tidak membuat kita menjadi orang-orang yang ada di bawah. Karena kita memiliki sikap itu, memiliki sikap yang jauh dari mengharap-harapkan bantuan, pemberian manusia atau orang lain, tapi sebaliknya kita berusaha untuk selalu berkontribusi, memberikan sesuatu yang terbaik, ya, yang kita miliki.
Pemirsa yang berbahagia, dengan demikian maka apabila kita jalankan ini, ya, wasiat yang berkaitan dengan sikap zuhud itu, bahwa zuhud tidak identik dengan kita harus hidup miskin. Kita tidak harus kemudian hidup kekurangan, tidak bekerja, menjauhi, ya, dunia itu, ya. Seakan-akan kita tidak butuh sama sekali, sementara kita juga punya keluarga. Tetapi yang dinamakan zuhud itu adalah mengosongkan, menyepihkan, ya, hati kita. Ya. Jadi harta itu jangan sampai ke dalam hati, cukup di tangan saja. Yang sewaktu-waktu juga bisa dilepaskan, diberikan, dan ketika harta itu lepas, kita tidak perlu lama-lama memikirkan, karena harta itu tidak ada di dalam hati kita. Maka zuhud itu yang tadi dikatakan adalah sepihkan, bersihkan, zuhudlah, ya, hatimu dari hubungan dengan harta. Tetapi tetap, ya, bukan menjauhkan kita dari harta. Artinya ketika kita tidak jauh dari harta, maka kita boleh bekerja keras, ya, bahkan dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan, ya, keluarga, karena di dalam syariat memenuhi kebutuhan itu adalah sesuatu yang wajib, ya. Tapi ingat bahwa harta, kenikmatan dunia dan lain sebagainya itu jangan sampai dibawa sehingga kita menyibukkan, ya, hati kita dengan memikirkan harta. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Sazili ketika menyampaikan kepada salah satu kerabatnya yang kebetulan dia seorang guru tapi kondisinya ekonominya lemah, miskin. Maka pertanyaannya, sampai kapan kamu, ya, memikirkan dunia? Artinya jangan banyak dipikirkan, ya. Kalau bekerja, bekerjalah, gitu, dan Allah yang akan menentukan. Begitu ada hasil, maka kita harus menerima dengan baik. Pemirsa yang berbahagia, ini adalah bab wasiat para aulia agar kita bisa memahami dan juga bisa mengamalkan dalam kehidupan kita agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sikap zuhud. Maka pada bab berikutnya kita akan membahas, ya, tentang wa minha ta'allumul ilmi as-syar'i. Berikutnya adalah diantaranya adalah belajar ilmu syar'i. Bagaimana kemudian menjadi orang yang smart, orang yang cerdas, ya. Apa saja yang harus dan menjadi kewajiban kita, ilmu-ilmu syar'i apa yang menjadi kewajiban kita, ya, untuk kita pelajari, mana yang wajib, ya, dan, ya, wajib ain mungkin, mana yang wajib kifayah berkaitan dengan ilmu-ilmu Allah. Nah, dalam hal ini bagaimana kemudian nanti kita mempelajari dan mengkaji ilmu syariah itu seperti apa? Ilmu yang dimaksud dengan ilmu-ilmu syariah itu apa saja? Insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang zuhud, yang senantiasa dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan maupun dari dunia yang bisa saja menjerumuskan kita. Tapi ingat bahwa kita punya kewajiban untuk bisa selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا.